Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MIF Channel dan kali ini kita akan melanjutkan blind reaction kita dan kita akan mereaction Tenten Kakume atau Meiji Revo episode ke-8 ya. Dan di episode sebelumnya sudah banyak pertanyaan saya yang terjawab ya. Misalnya ini dan juga para penasaran saya terjawab juga ya. Ini jadi si Laine sebenarnya itu vampir ya. Dan di episode sebelumnya ini si Yupi ya memberikan sebuah pidato penjelasan tentang penggunaan kristal sihir ya. Dan wow, kenapa saya bilang wow? Karena pidatonya, speechnya, retorikanya si Yupi ini, sangat wow ya. Kemampuannya itu sangat hebat ya dalam retorika ya. Jadi kalau mau dibilang dia bisa jadi ratu ya, ya itulah sebabnya juga sebenarnya dia dijuluki Putri Jenius Duke ya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Kita mulai dalam 3, 2, 1, mulai. Oke, di episode 8 ini kita akan menghadapi apa ya? Karena di episode sebelumnya itu tidak ada sebuah ending-ending yang anu ya. Oh, kayaknya ini adalah POV-nya si Laine dan Algard ya. Sebelum itu si Anis menculikkan ya Iup ya. Mungkin. Iya, perbedaan status sosial ya. Iya, hampir di setiap daerah begitu ya. Status sosial itu sangat anu ya. Kalau di sini bukan status sosial yang kayak kayak miskin ya, tapi di sini lebih ke senior junior ya. Itu sangat perbedaannya ya. Yang gitu ya. Yap, yang itu tadi flashbacknya ya, sebelum si Anis menculik si Yup ya. Oke, opening. Ya, kayaknya bakal menguat ya shiftnya si Laine Ilya di sini ya. Mulai dari sekarang ya.
Ini ship-shipannya bukan dari fandom ya, bukan dari fans ya, tapi langsung dari penulisnya ya. Ini canon ya. Oke. Alarmnya berbunyi. Dan siapa lagi nih? Ada yang menyusup, siapa ini? Malam-malam ini. Aniska atau siapa ini? Iyo, pro sih ya Ilya, cok. Iyo, pro si Ilya ya. Cepat sadar juga ini. Proba. Oh. Wih. Yo, kayaknya bakalan ada pertarungan di sini ya. Di episode kali ini ya. Oh. Yo. What the hell is happening, bro? Is he dead? No way, bro. No way. Saya tidak percaya dia bakalan mati, cok. Iyo, kalau mati, penulisnya gak ada halak, cok. Gak ada halak penulisnya kalau si Ilya maupun si lainnya mati ya. Anda gak ada halak, ahlakless. Seharusnya mungkin Anis ya kayak membuat apa namanya alat kayak misalnya kalau alarm di istananya berbunyi itu kayak misalnya ada di gelang atau di HP atau di mana lah, itu bisa kasih sinyal juga ke Anis supaya Anis bisa datang gitu. Saya juga, cok. Saya juga tidak ngerti kan, apalagi tidak lihat subtitlenya tadi karena saya lihat kamera ya. Mengelur waktu dia, cok. Mengelur waktu dia, cok. Mengelur waktu dia, cok. Mengelur waktu mereka, cok.
Ini bagaimana si Ilya sama si lainnya, Cok? Dia mati atau apa gitu? Alarmnya berbunyi tuh. Belum. Huh. Someone kill this man, bro. Someone, please. Go, Anis, go. Bakalan banyak masalah setelah ini, Cok. Iyo, yo Tilti. Nice Tilti, nice Tilti. Oke, oke. Oke. Saya malah keinget terus sama si Selly atau si Risa dari Bu Furi kalau misalnya si Yupi pakai win cutternya itu, Cok. Anis Sengklek. Oh, this gonna be interesting, bro. Iyo. What the Iyo. Gak disensor, gak di apa, Cok. Kelihatan berlubang menuncok. Diambil kristal sirin, Cok. Dipaksa masuk loh. Ini pas di awal-awal sampai bagus anu, Cok, damai. Sampai episode ke 7. Pas 7-8 ini sudah mulai keluar anu, Cok, dardaknya. Ini gimana sih Tilte dan Ilya, Cok? Tilte. Si anjir. Si lainnya mati, Cok. Cok. Wih. Gila, Cok, ini penulisnya, Cok.
Masih bisa bicara dia. Iyo. Iya, bakalan bertarung si Anis dengan anu ya, si Algar ya. Ah, ah, si Algar, cok. Someone please kill this guy, bro. Anis, please. Kalau misalnya tidak mau bunuh tidak masalah juga, tapi kasih hukumannya setim apa lagi tuh yang berat ya. Karena saya memang tidak suka orang mati, cuma ya kalau kelakuannya gini, kalau kamu kelakuannya gini ya bagaimana ya. Then why? Then why do you do that? Ah, oke, okay. Whatever. Dicabut secara paksa loh. Aduh, jelas banget lubangnya kelihatan, cok. Dan Anis sebenarnya sudah melakukan itu sebagai petualang juga ya. Iya sih, kesenjangan sosial ya. Masalah juga sih. Yes, bukan kayak gitu sih caranya. Pikirannya si Algar pendek, cok. Padahal ada cara lain lah. Kalau mau ubah dengan cara yang bagus, yang baik. Bukan kayak gini, cok. Ah, pikirannya si Algar pendek, cok. Tapi gak gitu juga, cok.
seperti yang saya bilang, ini Algar bodoh anjir, pikirnya pendek cok. Ih, sepertinya pertarungan akan terjadi ya. Pakai dual sword ya. Dual sword. Duaan ya. Iya. Ini sama kayak vampir lawan naga ya. Episode 8 selesai, astaga. Tidak terasa, cok. Makin menegangkan loh. Ini juga semoga ini lainnya dengan Ilya tidak mati loh. Masalahnya dicabut secara paksa di lubang gitu, jantanunya, dadanya kelihatan jelas lubang itu. Ya, semoga saja masih hidup nanti si lainnya ya. Ya, ini hanya teorinya si Anis tadi. Karena dia vampir, jadi kemungkinan masih bisa hidup ya. Dan di episode 9 nanti bakalan ada pertarungan antara si Anis dengan Algard ya. Di episode 9 saja sudah terjadi pertarungan loh. Nanti ini episode 10, 11, 12 ini nanti gimana tuh? Bagaimana endingnya nanti ini? Saya tidak baca mangganya masalahnya ini. Saya langsung ke sini ya. Kalau misalnya banyak yang lompat-lompat ceritanya, mungkin saya baca mangganya juga ya. Misalnya tidak diperlihatkan di animenya ya. Episode 9, konflik saudara dan penerus tahta. Ini pakai KH ya anunya. Pakai H di sini. Tulisan di subtitlenya ya. Bukan tahta ya, tahta. Oke. Untuk episode ke-8 ini sangat wow lagi ya. Kenapa? Di sini sudah mulai konfliknya nih muncul. Konfliknya sudah mau klimaks gitu. Sudah masuki klimaks. Itu si Algar. Gak ada halak, cok. Maksa, cok. Ya. Dan di sini kita juga sudah melihat kemampuannya si Tilty bagaimana ya. Wow juga. Dan yang bikin saya wow gitu juga apa namanya? Kaget, pada bisa dibilang ya. Kaget, terkejut atau apa ya? Terkesan ya, bisa juga dibilang terkesan ya. Tuh si Ilya ternyata lumayan pro juga anunya ya. Bukan mate biasa ya. Jadi bisa seperti yang dibilang newbie Jun ya.
si Nibijun atau si Precious Anime ya, saya lupa. Yang jelas si Ilya ini bagusnya memang jadi kepala maid ya. Seharusnya dia yang jadi kepala maid ya. Oke, untuk episode kali ini tidak ada lagi yang saya akan komentari ya. Oke, untuk episode kali ini segitu saja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk gabung ke server Discord saya, karena di sana saya sering mengirimkan link-link fan art dari berbagai fandom maupun komunitas, baik itu dari Brony, Furry, Toko Fans, Otaku, maupun dari game-game lainnya ya, gitu. Dan juga jika kalian ingin mendonasikan uang, kalian bisa klik link traktirnya di deskripsi. Dan jika kalian ingin mendonasikan pulsa atau cuma chat-chat saya, kalian bisa lakukan itu di Discord, Facebook maupun Twitter saya, linknya di deskripsi. Dan juga ya, jangan lupa juga untuk cek, nonton, like, komen maupun subscribe juga channel gaming saya, namanya Indobrony, linknya ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di next video. Bye.